Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa dengan nikmat sehat dan sempat sehingga dapat belajar bersama ini ya. Di sini saya sedikit sharing terkait materi yang saya sampaikan. Itu adalah komunikasi efektif. Baik, mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui ya komunikasi efektif itu seperti apa ya. Mungkin tanpa kita sadari kita sudah melakukan hal tersebut ya. Oke, di sini secara definisi yaitu adalah komunikasi yang proses penyampaiannya ini dilalui cara tertentu agar si penerima informasi dapat mengerti apa kita sampaikan ya. Tentu saja ini bisa kita terapkan pada pasien kita ya. Tentu untuk penjelasan informasi berbeda ya dengan orang yang awam, dengan orang yang mengetahui bahasa medis tentunya ya. Jadi seandainya mungkin yang sudah lansia ya seperti pada gambar ini, tentu saja kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kemudian nadanya kita mungkin agak lebih jelas ya, agak lebih keras sedikit ya, karena pendengaran lansia sudah menurun seperti itu ya. Selanjutnya apa sih tujuannya? Yaitu adalah tujuan penerapan komunikasi efektif ini dapat melindungi pasien dari potensi bahaya yang timbul dari kesalahpahaman ya. Bisa juga ya mungkin saat mau kita observasi waktu pengkajian apa yang sakit ya, mungkin pasien meresponnya beda ya terkait dengan yang sakit itu apa, kemudian ternyata kita waktu kita periksa ternyata malah nggak sakit ya, seperti itu ya. Harus kita benar-benar melakukan tindakan itu objektif juga ya, tidak langsung kita percaya penyampaian pasien secara subjektif. Jadi harus kita periksa juga dengan objektif seperti itu. Selanjutnya di sini untuk terkait faktor-faktor pengaruh penerapan komunikasi efektif, ini ada beberapa ya yang saya cantumkan. Yang pertama adalah kecerdasan emosional dan kemampuan yang ada di dalam individu. Nah, ini merupakan salah satunya, jadi mungkin terkait dengan kecerdasan ya, bisa juga mungkin dengan tingkat pendidikan, tapi memang tidak semuanya ya, tidak tingkat pendidikan itu mempengaruhi kemampuan orang itu untuk memahami ya apa kita sampaikan ya. Tapi sebagian besar tentu saja dengan pendidikan tinggi, kemudian juga sudah banyak belajar beberapa hal ya, mungkin untuk komunikasi itu lebih mudah dipahami seperti itu. Seandainya kita berkomunikasi dengan yang berpendidikan tinggi. Kemudian di sini terkait dengan bahasa dan keterampilan berkomunikasi. Ya, tentu saja di sini mungkin terkait dengan bahasa yang mungkin ada logat yang sudah dipahami ya, mungkin dari luar daerah kemudian datang ke daerah yang baru, mungkin itu perlu penyesuaian ya untuk memahami logat bicaranya. Kemudian juga untuk artikulasi yang jelas ya, mungkin di sini kita bisa mengimplementasikan ya, mungkin kita saat berkomunikasi masih belum jelas, kita bisa berlatih ya terkait dengan huruf vokal contohnya ya, a u i e o seperti itu ya. Selanjutnya terkait dengan pengalaman kerja ya, di sini mungkin teman-teman juga ya sudah pada bekerja semua. Nah, tentu juga mempengaruhi juga ya komunikasi dengan pasien, kemudian juga pengalaman di lahan itu seperti apa. Nah, jadi bisa lebih memahami ya, atau mungkin bisa juga terkait dengan mungkin dengan yang orang yang belum berpengalaman kerja ya, susah untuk memahami apa yang telah kita sampaikan. Dan juga di sini ada persepsi, kemudian di sini terkait dengan sosial budaya dan lingkungan ya. Nah, lingkungan juga sangat mempengaruhi ya. Jadi seandainya teman-teman bekerja ya, kalau sudah bekerja ya, lingkungannya mungkin sudah ya, teman-teman yang medis, tentu saja untuk komunikasi terkait dengan hal-hal medis tentunya tidak canggung ya. Kalau seandainya ada yang orang awam, kemudian kita ajak ngobrol terkait dengan dunia medis, mungkin agak sedikit kebingungan ya untuk kita seandainya mau ngobrol. Selanjutnya untuk syarat-syarat komunikasi yang efektif, di sini yang pertama adalah yang dapat dipercaya, kemudian harus sesuai konteks ya, yang kita sampaikan, jadi tidak out of the box ya. Biasanya
apa yang kita sampaikan ada ya orang itu malah menyatakan hal yang lain ya, bertolak belakang apa yang kita sedang obrolkan. Kemudian isinya, kemudian kejelasan, kemudian di sini terkait dengan konsistensi ya, informasi yang harus tepat pada sasaran, tidak menyimpang dari topik. Kemudian untuk komunikasi di sini adalah yang terkait dengan kemampuan kita ya, bisa dengan verbal dan verbal yang sudah kita bahas dari materi sebelumnya. Nah, kemudian terakhir ini penting adalah yang menyesuaikan ya, atau beradaptasi. Jadi kita bisa mengadaptasi saat kita berbicara ya, atau ngobrol-ngobrol. Seandainya kita berbicara dengan anak-anak ya, tentu saja kita bisa menyesuaikan ya nadanya, kemudian kontak mata, kemudian untuk bahasa kita yang kita sampaikan seperti itu. Dan juga seandainya kita ngobrol dengan lansia ya, itu juga kita sesuaikan juga ya dengan kemampuan lansianya. Mungkin kita ajak ngobrol kemana ya biar nyambung, atau mungkin kita bisa ngobrol tentang hal apa yang lansia itu juga bisa memahaminya. Selanjutnya untuk metode komunikasi efektif ya, ini harus sabar ya, terutama pada yang lansia ya, mungkin lansia mengalami penurunan pendengaran ya, terus kita harus mencoba untuk sabar. Sabar ini adalah singkatannya ya, yang di sini adalah SBAR tanpa A ya, itu adalah singkatannya dari situasi, kemudian ada background atau belakang, kemudian assessment, kemudian ada recommendation, kemudian ada yang ISBAR di sini, kemudian ada ISOBAR. Di ISOBAR ini yang lebih lengkap ini ya. Ini yang pertama adalah identifikasi, kemudian adalah situation yang menyampaikan kondisi terkini pasien, observation, di sini informasi keadaan pasien, kemudian background terkait dengan penyebab masalah dan riwayat penyakit, kemudian assessment terhadap kondisi pasien, kemudian R-nya di sini rekomendasi yang merupakan penyampaian saran atau tindakan yang akan dilakukan dalam informasi yang akan disampaikan. Kemudian di sini adalah tebak ya, tulis kembali, baca kembali, dan konfirmasi kembali ya. Jadi mungkin saat kita mendapatkan telepon ya dari, ataupun kita telepon ya ke farmasi ya, jadi kita bisa menuliskan kembali, dibaca kembali, dan konfirmasi ulang lagi apa yang sudah kita tuliskan, apapun yang kita mungkin kita pesankan ya, kita order ke bagian farmasi atau apoteker. Oke, secara singkat untuk ini ya, untuk pembelajaran terkait dengan komunikasi materi yang kedua sudah selesai ya. Jadi saya akan tetap semangat untuk belajar ya ini. Oke, mungkin selanjutnya di sini terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi komunikasi ya. Materi yang ketiga ini. Oke, yang pertama adalah kredibilitas pemberi pesan ya. Di sini harus ada saling percaya ya antara pemberi informasi dengan penerimanya. Nah, di sini adalah komunikator harus memiliki kredibilitas di mata penerima pesan ya, misalnya dalam tingkat hal keahliannya dalam bidang yang bersangkutan dengan pesan atau informasi yang akan disampaikan. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu bisa mungkin mempunyai keahlian tertentu ya. Di sini mungkin ada keahlian terkait dengan perawatan luka ya, mungkin sebagai ahli terkait dengan perawatan luka bisa menyampaikan seperti apa sih untuk perawatan luka yang baik dan benar ya, cepat sembuh itu harus bagaimana ya, seperti itu ya, harus kredibilitas. Nah, kemudian di sini adalah harus sesuai konteks ya, harus sesuai dengan situasi dan kondisi di mana komunikasi berlangsung. Nah, di sini bisa dari aspek yang bersifat fisik ya, terkait dengan iklim, cuaca, kemudian aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek waktu. Oke, di sini ada sesuai konteksnya ya di sini. Oke, ini oke. Nah, ini ya, kenapa harus sesuai konteks ya, kita harus bisa memperhatikan situasi dan kondisi di mana komunikan berada ya. Mungkin lagi sedang ada masalah ya,
sedang ada di sini terkait dengan sosialnya bagaimana, mungkin ada kendala aspek waktunya, mungkin kesalahannya sedang sibuk, ya tidak mungkin ya kita harus mengajak ngobrol panjang lebar seperti itu. Kemudian terkait dengan konten di sini terkait dengan penyampaian pesan, ini harus ada komunikator dan komunikan, kemudian diinstruksikan dengan kebutuhan komunikan. Nah, ini harus efektif untuk penyampaiannya terkait dengan informasi yang akan disampaikan. Jadi harus bisa kita sampaikan yang hal-hal yang penting saja ini ya. Oke, di sini terkait dengan kejelasan yang mirip juga dari materi sebelumnya. Jadi kita harus bisa menjelaskan terkait dengan penyampaian kita ya, kata-katanya, artikulasinya, kemudian dengan didukung dengan bahasa yang nonverbal, jadi lebih mudah dipahami. Oke, di sini terkait dengan kesinambungan ya, jadi harus konsisten juga. Jadi kita menyampaikan apa yang harus bisa disampaikan terus-menerus dan konsisten terkait dengan contohnya di sini mengenai informasi mengenai stop merokok. Nah, ini bisa kita sampaikan dari berbagai media, ada media sosmed ya, media sosial, bisa disebar di ini juga ya, di pamflet atau mungkin dengan spanduk seperti itu. Kemudian di sini terkait dengan kemampuan komunikan, ya, di sini terkait dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan pesan dalam memahami pesan yang disampaikan. Di sini bisa memperhatikan audiensnya ya, kemudian kira-kira lebih banyak audiens yang masih muda atau mungkin sudah lansia. Di sini harus bisa menyampaikan dengan bahasa verbal maupun non verbal. Oke, untuk jalan distribusi harus menggunakan media yang sesuai dan tepat sasarannya. Adanya sudah punya banyak alat elektronik yang mungkin bisa kita menggunakan alat elektronik itu ya untuk penyampaian pesan. Kalau nggak punya, tentu saja kita bisa membuat spanduk atau pamflet gitu, seperti itu. Oke, sini terkait dengan kesimpulan, kita sebagai tenaga medis ya harus dampingan perawatan dicapai dengan mengoptimalkan peran si perawat yang dapat diberikan melalui komunikasi yang lain. Oke, mungkin itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.